untuk ditampilkan bagaimana hasil simulasi 3 pasangan nama. Mas Burhan ini, ranahnya Mas Burhan. Silakan Mas Burhan. Ya, ini survei akhir Desember menunjukkan dinamika elektoral di antara 3 paslon. Secara umum Prabowo masih unggul, tetapi belum mencapai 50% plus 1, seperti yang disuarakan oleh Kodari misalnya. Jadi belum. Bahkan kalau kita lihat data tren, sebenarnya elektabilitas Pak Prabowo sudah mengalami stagnasi 1 bulan setengah. 4546 selama 1,5 bulan terakhir. Artinya belum ada satu gebrakan yang membuat Pak Prabowo bisa menang 1 putaran. Meskipun peluangnya ada, saya tidak menutup kemungkinan itu ya. Tetapi kalau kita lihat 1,5 bulan terakhir, angkanya di angka 45-46%. Nah, yang menarik justru perebutan di peringkat kedua. Jadi survei SCTV dengan indikator ini menunjukkan ada perubahan peringkat meskipun selisihnya dalam margin of error, tetapi sebelumnya kan dalam survei-survei indikator atau banyak survei yang lain itu Amin selalu diletakkan di posisi ketiga. Dan ini ada pergerakan di mana pasangan Anies Gus Muhaimin mulai merangkak naik, menyalip Mas Ganjar, meskipun secara statistik tidak signifikan bedanya. Artinya masih tipis, Mas Ganjar bisa juga disebut di peringkat kedua. Kita tidak tahu persis, tapi secara absolut Mas Anies dan Gus Muhaimin sedikit di atas. Dan lagi-lagi ini menjadi krusial karena satu yang bisa kita diskusikan adalah kalau tidak terjadi 1 putaran, siapa yang menemani? Itu dia. Nah, secara statistik kita tidak bisa menyimpulkan siapa yang unggul antara Anies sama Mas Ganjar. Kalau masih seimbang secara statistik. Jadi kita tidak tahu siapa yang menemani Pak Prabowo di putaran kedua. Yang pasti kalau terjadi putaran kedua Pak Prabowo lolos. Cuma siapa yang menemani itu masih alam bisawab. Jadi kita masih tunggu 1 bulan ke depan. Nah itu angkanya tuh lihat tuh stuck kan ya Pak Prabowo. Jadi ada kenaikan tajam terutama pasca pendaftaran Prabowo Gibran di KPU ya. Itu yang saya cerita kemana-mana. Saya termasuk orang yang tidak setuju keputusan MK ya. Don't get me wrong. This is my opinion gitu ya. Tetapi secara fakta memang ada peningkatan suara Prabowo Gibran setelah didaftarkan ke KPU. Dan itu limpahan dari basis pendukung Pak Jokowi non PDIP yang lari ke Pak Prabowo karena Mas Gibran dicawapreskan oleh Pak Prabowo. Saya ingin minta pendapat ke Pak Bobi. Elektabilitas paslon 02 Pak Bobi itu dinilai sudah stuck, sudah mentok begitu. 1,5 bulan 45-46 tidak bergerak naik. Tanggapan Anda? Ya, memang itu secara statistik bisa ditunjukkan dari dalam beberapa survei, tapi tetap trennya itu naik. Dan salah satu yang mungkin kita akan lakukan ke depan adalah linearitas. Apa itu linearitas? Itu adalah salah satunya kan besok itu kan ada Pileg dan Pilpres. Paling utama adalah memastikan kesoliditan partai-partai pendukungnya, sehingga suara partai dan juga suara Prabowo Gibran itu benar-benar semuanya linier. Setelah linier, yang non partai pendukung itu masuk, itulah yang kita usahakan di dalam debat-debat berikut menyampaikan misi dan visi, dan juga tentunya programatik ini bisa diyakini itu bisa dilakukan, dan juga bahwa pasangan Prabowo Gibran adalah yang paling terpercaya dan juga paling realistis programnya. Itu kiranya. Jadi ada 2 hal tersebut yang kita lakukan dalam 35 hari ke depan ini. Tapi dengan 35 hari ke depan ini Anda yakin betul-betul bisa menaikkan sampai dengan 50+1? Karena yang digaungkan kan 02 optimis banget tuh 1 putaran. Ya, ikhtiar itu kan pasti harus lah. Namanya juga kita target, kita pasti ikhtiar sekali putaran. Maksudnya kita ingin 35 hari ini kita bisa sekali putaran. Nah, yang dilakukan adalah kinerja-kinerja elektoral di tingkat grassroots. Karena kalau misalkan kita mensurvei, ya itu tadi kan ada beberapa tren yang tadi disampaikan Mas Burhan itu naik tapi belum tinggi. Nah, kita akan mencari di mana wilayah elektoral tersebut yang kita bisa membuat itu bisa menjadi sekali putaran.